Sahur. Kembali lagi bersama saya Utuh Gaduk di sini, EKZ. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita Hua Jiangho Zemoting, menceritakan pertempuran dua klan, yang dimana klan tersebut dipimpin oleh dua saudara yang sama-sama ingin kedudukan agar menjadi raja di muka bumi ini. Pertempuran tersebut didasari karena adanya penghasut di kelompok mereka masing-masing. Hal yang paling menyeramkan ialah banyaknya kesatria hebat yang gugur dalam peperangan ini. Oke lah, nggak perlu berlama-lama lagi, main sabunnya. Seperti biasa, sebelum masuk ke alurnya, kita pantun dulu ya kan. Anak FF diserempet gajah. Yuk, gasken yuk. Cret. Ikah. Di awal film kita akan diperlihatkan dua orang yang sedang membicarakan rencana untuk membunuh seseorang. Yang mirip Jokowi ini namanya Tantai. Sedangkan yang lebih muda ini namanya Wen Taiji. Dia adalah seorang petinggi dari klan Phoenix Pavilion. Sesuai dengan wajahnya, di sini Tantai menghasut Wen Taiji untuk membunuh saudaranya sendiri, di mana saudaranya itu adalah pemimpin dari Kastil Naga. Cing Kwantai Sing Cehe Wak Wau Perkiteo Uhoy, yang artinya, hai anak muda, bunuhlah saudaramu, maka kamu akan menjadi penguasa di muka bumi ini, ujar Tantai menghasut Wen Taiji. Bayang-bayang menjadi orang terkuat di muka bumi ini terus-menerus menghantuinya. Pada akhirnya, Wen Taiji memutuskan untuk membunuh kakaknya sendiri. Sementara di kerajaan Jiangho, lebih tepatnya di Kastil Naga, ada sepasang kekasih yang baru saja melakukan hubungan cret. Yap, mantap. Wah. Dialah saudara dari Wen Taiji yang bernama Zhong Shuai. Sedangkan wanita di sampingnya bernama Ningyu. By the way, Ningyu adalah istri kesekian yang sudah luluh lantak atas ketampanan Zhong Shuai. Hahaw. Saat itu mereka didatangi oleh Zheng Zong. Zheng Zong adalah anak tiri dari Zhong Shuai. Kedatangannya untuk meminta restu kepada ayah tirinya agar bisa menikahi putri dari Wen Taiji. Mendengar itu, Zhong Shuai terkejut dan dimana kita tahu Wen Taiji adalah rival abadi dari Zhong Shuai. Bahkan Ningyu seusai diceret di atas perutnya, ia bahkan digeprek oleh Zhong Shuai karena mendukung putranya tersebut. Atas kejadian memalukan itu, ibu dan anak ini merencanakan rencana jahat untuk menghancurkan Kastil Naga ini, coy. Beberapa hari kemudian, tibalah pertarungan dua saudara, yakni Wen Taiji dari Phoenix Pavilion melawan Zhong Shuai dari Kastil Naga. Sedangkan di sana, istri kedua namanya Ningrong. Ingat coy, Ningrong adalah istri kedua dari Zhong Shuai. Saat itu ia menyaksikan langsung perkelahian mereka. Sebelum bertarung, mereka berdua meminum anggur sebagai tanda pertarungan akan dimulai. Yang dimana anggur tersebut sudah dicampuri dengan racun oleh Ningrong. Yap, sebelumnya Ningrong juga penghasut Zhong Shuai agar bisa menguasai dunia. Di sini Zhong Shuai lebih dominan dalam pertarungan ini. Menggunakan pedang naga, ia mampu membuat Wen Taiji kewalahan atas serangan dari Zhong Shuai. Bahkan berkat meminum anggur yang sudah dimasukkan dengan racun, Wen Taiji muntah darah. Tak lama berselang, akhirnya kita akan mengetahui bahwa Ningrong berpuluh-puluh tahun hidup bersama Zhong Shuai hanyalah sebuah kebohongan semata, alias cinta palsu.
Zhong Shuai lah yang pada akhirnya meminum racun yang sebelumnya telah ditukarkan oleh Nengrong. 失落神泪。 Selama puluhan tahun itu jugalah Ningrong menjalani cinta sembunyi-sembunyi, atau para bocil sering menyebutnya dengan perselingkuhan tiada akhir. Maafkan aku suamiku, aku sudah lama bermain dengan Wen Taiji, ucap Ningrong kepada suaminya. Pada akhirnya, Wen Taiji memenangkan pertarungan melawan kakaknya tersebut, sementara Zhong Shuai mati saat diolte olehnya. 蜕变了。 北漠亭。 Rupanya bukan itu saja coy, meski terlihat cantik dan polos, Nengrong ternyata juga berpura-pura mencintai Wen Taiji. Aduh, pusing pala Barbie ini. Hari itu jugalah Ningrong membunuh Wen Taiji sesaat mencicipi bibirnya manis nan seksi. Sampai di sini kita mengetahui bahwa Ningrong lah orang yang paling ambisi untuk menguasai dunia. 宝藏的余党。 Setelah mampu membunuh keduanya, Ningrong mencari cara agar tidak diketahui bahwa dialah pelaku utamanya ketika nanti ia ditanya oleh orang-orang Kastil Naga. Dan berhasil, Ningrong sudah mendapatkan jawabannya. Jadi rencananya seperti ini coy, Wen Taiji menusuk Zhong Shuai, sedangkan Ningrong ingin menyelamatkan suaminya. Namun ia digeprek oleh Wen Taiji sampai pingsan. 夫报仇，怎奈实力 Zhong Shuai masih bisa bangun kembali, lalu menyerang balik Wen Taiji. 其施以致命一击。 Wen Taiji langsung mati terkapar, sedangkan Zhong Shuai juga harus mati karena pendarahan yang cukup banyak keluar dari tubuhnya. Dan sempurna. 随着文太极的毙命， Sementara di lain tempat ada sepasang kekasih. Si wanita ini namanya Wen Jing. Dia putri dari Wen Taiji. Sedangkan yang cowok ini bernama Wang Yan. Dia adalah anak dari Zhong Shuai. Di mana mereka berdua sudah hampir, ingat coy, hampir pacaran. Di sana ada juga pengawal dari Wen Jing, dia bernama Yuan Lang. By the way, Yuan Lang sebelumnya telah disuruh oleh Wen Taiji untuk membunuh putra dari Zhong Shuai. Hanya salah sedikit dalam berkata, Yuan Lang langsung menyerang Wang Yan, sehingga perkelahian mereka tak bisa dihindarkan lagi. 另一番人，不过说实话，你武功不弱。 Kekuatan mereka sama-sama kuat dan pemenangnya masih belum bisa dipastikan. Sesaat suasana semakin panas, datanglah Patua yang bernama Battler. Battler mengabarkan kepada mereka bahwa Zhong Shuai dan Wen Taiji keduanya tewas bersamaan saat melakukan pertarungan. Mendengar itu mereka pun bergegas mendatangi ke Kastil Naga. Begitupun dengan Tantai, ia juga mendapatkan kabar bahwa Wen Taiji juga tewas saat melawan Zhong Shuai. Singkatnya, Wang Yan, Wang Jin, dan Yuan Lang mendatangi ke kastil ini, di mana jasad kedua orang tua mereka sudah terbaring di lantai. 睁开眼，睁开眼看看我呀！我是你的文静啊！爹，你这是怎么了？ Ningrong sekali lagi membuang jejak agar tidak dicurigai bahwa dialah pelaku utamanya, dengan menyuruh Yuma untuk membunuh keluarga Wen Taiji. Seakan-akan Ningrong membalaskan dendam atas kematian suaminya tersebut. Yuma sempat adu kekuatan dengan Yuan Lang. Pada akhirnya serangan Yuma dihentikan oleh Wang Yan. Di saat berduka masih sempat-sempatnya berkelahi, ujar Wang Yan saat menghentikan perkelahian mereka. Namun Ningrong tetap berambisi untuk membunuh semua keluarga Wen Taiji. Yuan Lang dan Wen Jing sudah dikepung oleh segerombolan pasukan dari Kastil Naga ini.
Namun tak lama kemudian, Tantai juga datang. Serangan dari pasukan Kastil Naga pun seketika terhenti. Tantai mencurigai Ningrong pelaku atas pembunuhan ini, karena di mana kejadian ini seperti tak masuk akal. Meski pada dasarnya Tantai juga berniat ingin menghabisi penduduk di Kastil Naga ini coy. Kedua klan ini sempat saling bersitegang. Tantai sadar pasukannya kalah banyak dengan pasukan Kastil Naga, sehingga mereka saling mengucap janji pertempuran ini akan diselesaikan secepatnya, dan gejolak antara Phoenix Pavilion melawan Kastil Naga dimulai. Singkatnya, Tantai bersama yang lainnya mengubur jasad Wenteiji di bawah guyuran salju. Di sini Tantai menghasut semuanya untuk balas dendam atas kematian Wenteiji ini. Sebelum melakukan aksinya, mereka bertiga ditambah 2 kesatria hebat dan kuat, yakni yang mirip Balmond dia bernama Toheto, dan si rambut kuning tai ini namanya Yang Ji. Sesaat mau meneruskan perjalanan menuju ke markas Phoenix Pavilion, Yuan Lang harus mengakhiri hidupnya. Kala itu ia terkena racun tapak suci milik Yuma saat melakukan pertarungan sebelumnya. Sedangkan di Kastil Naga, Wang Yan juga sedikit curiga atas kematian mendiang ayahnya itu. Dengan kelicikannya, Ningrong alias ibunya itu bersilat lidah kepada Wang Yan bahwa Zhong Shuai telah meminum racun yang sudah ditukarkan Wenteiji. Kemudian ia mendapatkan serangan yang membuatnya terkapar. Sementara Ningrong digeprek oleh Wenteiji karena ingin menyelamatkan nyawa suaminya dan jatuh pingsan. Namun Zhong Shuai masih bisa bangkit kembali, lalu menusukkan senjata tajam kepada Wenteiji. Pada akhirnya Wenteiji nyawanya tak terselamatkan. Begitupun dengan Zhong Shuai, ia juga harus mati karena pendarahan. Mendengar itu, Wang Yan pun mulai mempercayai perkataan ibunya tersebut. Tak lama kemudian Leng Er datang membawakan sebuah kayu. Kayu itu berjumlah 9. Yap, sebut saja 9 jenderal, di mana kayu itu sudah tertulis nama orang-orang dari Phoenix Pavilion. Karena Yuan Lang sudah gugur, jadi hanya tinggal 8 saja yang akan mereka habisi. Nah, siapa saja 8 orang tersebut? Yuk, genjot. Sementara di tempat lain ada gadis buta, dia bernama Liu Li. Dia salah satu dari 9 jenderal dari pasukan Phoenix Pavilion. Kala itu dia dihampiri oleh pria-pria yang haus akan esek-esek. Pria tersebut mencoba merayunya. "Dedek cantik, ngamar yuk," ucap mereka. Nah, disinilah kita akan melihat betapa brutalnya Liu Li ini. Dan吃吧。 sedangkan di tempat lain ada seorang pangeran yang sedang dimanja oleh pelayannya. Dia adalah putra ketiga dari Zhong Shuai, namanya Wang Xiu. Meski terlihat manja, kekuatannya tak perlu ditanyakan lagi. Wang Xiu juga bergelar si manusia kucing. Miau. Tak lama kemudian datanglah Liu Li ke tempat ini. "Hai cinta, kenalin nama aku Liu Li." Salam Liu Li kepada Wang Xiu. Sesaat Liu Li mengenalkan diri, saat itu jugalah Wang Xiu mendapatkan kabar bahwa ayahnya sudah tewas. Dan ia mendapatkan tugas untuk membunuh 9 jenderal dari Phoenix Pavilion, di mana nama Liu Li juga termasuk di tulisan kayu itu. Dan perkelahian pun tak bisa dihindarkan lagi coy. Liu Li menghabisi pasukan Wong Xia yang mencoba untuk membunuhnya. Kini giliran Liu Li membalas serangan Wang Xiu. Ia mengeluarkan jurus andalannya dengan meniupkan seruling saktinya. Tak lama kemudian datanglah segerombolan tikus yang langsung menyerang Wang Xiu. 什么救命山猫？就 Dimana baru kali ini kucing takut sama tikus coy. Pada akhirnya Wang Xiu tubuhnya harus digeruguti para tikus-tikus kantor. 救命啊！二哥！
蠢猫是你们。 Eits, disinilah jiwa asli Wang Xiu keluar. Ia mengayum layaknya seekor kucing kelaparan. Miau. Dan terjadilah... 实力。好快的速度！ Liu Li beberapa kali mendapatkan cakaran dari Wang Xiu. Kalau terus begini aku bisa mati, mending aku lari aja, ucap Liu Li dengan rasa ketakutannya. 2个迷他，被他跑了。 Sementara Xin berpindah ke bawah guyuran salju dan bunga-bunga sakura yang menghiasi keindahan alamnya. Di sini terjadi pengenceretan yang begitu di mana Yuma dan Ling Er lah pemeran adegannya. 灵儿，你带我到这儿干什么？到那时，我们就可以永远在一起了。 Setelah cukup banyak mengeluarkan cairan membuat Ling Er kecapean dan tertidur. Wah, Yuma pun setelah puas, ia kemudian pergi mencari Tantai dan lainnya dengan tujuan untuk membalaskan dendam kematian pamannya. 我们就可以永远在一起了。 Sedangkan di Kastil Naga, Ningrung memberikan tahta kepemimpinan kepada Wang Yan. Saat itu Ningrung memberikan pedang naga kepada anaknya. Bahwa kepemimpinan Kastil Naga sudah sah dipegang oleh Wang Yan. Di mana Wang Yan ini sebenarnya adalah anak kedua dan mereka melanggar aturan kerajaan ini. Siapa sih kakak pertamanya? Ya lanjut aja dulu coy. Bentar lagi kalian akan tahu siapa kakak pertama dari Wang Yan ini. Liu Li dengan dipenuhi darah ia berjalan untuk menyelamatkan diri. Namun sial, ada seorang wanita hebat dari Kastil Naga. Dia bernama Ling Kengsu dengan brutal membunuh Liu Li dengan senjata tajamnya. Ceret! Liu Li nyawanya tak terselamatkan. Sampai di sini tinggal 7 jenderal lagi yang mereka buru. Malam harinya, Tantai dan yang lainnya sudah setengah perjalanan menuju markas Ponek Pavilion. Wen Jing dengan indera perasanya merasakan bahwa Yuma menuju ke arah mereka. Atas izin Tantai, Toheto akan menjaganya, sedangkan mereka bertiga meneruskan perjalanannya. Dan tibalah pertempuran Yuma dengan Toheto. Di sini perkelahian tak bisa dihindarkan lagi coy. Toheto memiliki kekuatan super, sehingga racun tapak suci milik Yuma tak bereaksi terhadapnya. 为什么我的毒功还没在他体内发作？ 却一无所知，此所谓知己知彼，而土和图身怀秘术。御马，其二，御马毒功，土。 Bahkan Toheto menggunakan teknik menusukkan jari tengahnya ke jantungnya. Jika itu dilakukan, maka ia tak merasakan sakit lagi. Namun Yuma melakukan serangkai serangan yang membuat pendarahan begitu banyak. 给你放血！ Sehingga membuatnya terkapar. 你虽失去了痛感，且 Sebelum jatuh, Toheto sekali lagi menusukkan jari tengahnya ke jidatnya. 门踹上一脚，头晕目眩。 Yuma mengira Toheto sudah mati. Namun berkat tusukan tersebut, Toheto berubah menjadi Balmond yang dikendalikan oleh R7. Dan sekali cekik, Yuma mati.
灵儿，灵儿，灵儿。 Begitupun dengan Toheto, mau tidak mau ia juga mati karena telah nekat mengeluarkan ultimate haram tersebut. Pada akhirnya, mereka berdua mati di bawah guyuran salju. Tak lama kemudian Leng Er datang dan melihat kekasih dicinta sudah putih pucat tak bernapas lagi. Hal itu membuatnya sangat terpukul. Sedangkan Yang Jie mendapatkan darah suci dari Wenjing. Bisa dibilang, Yang Ji ini adalah seorang Dracula. Setelah mendapatkan darah dari Wenjing, ia pun menuju ke Kastil Naga untuk membalaskan dendam kematian saudara-saudaranya. Singkatnya, Leng Er berhadapan dengan Yang Ji. Mereka berdua pun saling adu kekuatan. Leng Er sudah dibelenggu oleh Yang Ji. Namun Leng Er menggunakan kuku tajamnya yang sudah diisi dengan racun pemberian Yuma, membuat Yang Ji terkapar setelah mendapat tusukan dari Leng Er. Sesaat mau pulang, ia bertemu Yuma yang bangkit dari kematiannya. Sebenarnya dia bukanlah Yuma, melainkan dia adalah Yang Ji. Di mana sebelum Leng Er melakukan serangan, ia sudah terkena ilusi dari Yang Ji. Dengan mudahnya, Yang Ji membunuh Leng Er. Leng Er di sini tergoda oleh rayuan Yang Ji yang berwujud Yuma. Sekali lagi, Leng Er mendapatkan ceretan dari penis nakal. Setelah larut dalam nafsunya, Leng Er dihabisi oleh Yang Ji dengan menghisap darahnya. Slep, muah. Singkatnya, Ling Qingsu sudah berada di tempat Wang Xiu. Di sini ia mengatakan bahwa Liu Li sudah dihabisinya. Bukan itu saja, Ling Qingsu juga mengatakan bahwa tata kepemimpinan Kastil Naga sudah jatuh kepada Wang Yan. Hal ini pastinya akan membuat perang saudara karena di mana kakak pertama pasti tidak terima dengan keputusan ini. Wang Xiu berniat akan menemui kakak pertamanya untuk membicarakan agar peperangan antar saudara tidak terjadi. Sementara di tempat terpencil, tepatnya di Gunung Sangkar Naga, di sana ada Wang Long. Yap, dialah kakak pertama alias putra tertua dari Zhong Shuai. Di sampingnya juga ada bawahannya yang sangatlah kuat, namanya Huang Fo. Saat itu ia mendapatkan sebuah anggur yang diberikan Ningrong melalui perantara Battler. Putri Battler juga sudah lama menjadi kekasih Wang Long. Wang Long yang mengetahui bahwa anggur tersebut berisi racun. Ia langsung menghabisi Battler dengan pedangnya. Begitupun pasukan yang dikirim Ningrong juga dihabisi oleh Huang Fo. Selain itu, atas kemarahannya Wang Long juga membunuh Putri Battler. Sebelum membunuh, Wang Long mencipok dulu. Mah, ceret. 不可妇人之仁，我堡主之位，居然要杀我！ Wang Long juga mengetahui bahwa tahta kepemimpinan sudah jatuh kepada adiknya yang bernama Wang Yan. Huang Fo memanasi busnya agar memberontak ke Kastil Naga. Nah, disinilah Wang Xiu datang dengan melepaskan anak panahnya tepat mengenai wajah Huang Fo. Namun anak panah tersebut tak membuat Huang Fo kesakitan. Ia kebal akan hal itu. Wang Long kemudian membawa adiknya ke puncak gunung ini. Di sini Huang Fo menyuruh Wang Long membunuh adiknya itu karena Wang Xiu berpihak kepada Wang Yan. Wang Long sekali lagi merasa iba dan ia mengatakan jika di kemudian hari bertemu lagi, maka mereka akan menjadi lawan. Sebagai tanda perpisahan, Wang Long menendang Wang Xiu ke dasar jurang ini. Jelek. Sementara Ningrong saat di kuil tiba-tiba ia didatangi oleh Tantai. Kedatangannya untuk melanjutkan pertarungan yang sudah lama ia nantikan. 没有想到吧？
Dan scene pun berpindah tepatnya di kamar Wang Yan. Di sini ia mengingat kembali masa kecilnya, di mana ia selalu kalah bertarung dengan kakaknya yakni Wang Long. Bukan itu saja, ia juga mengingat wajah Wen Zheng yang ia cintai. Hayalan itu semakin buruk dan tiba-tiba datanglah Yang Ji membawa jasad Ling ke hadapan Wang Yan. Wang Yan mendapatkan berita dari Yang Ji bahwa Yuma juga mati, sementara Toheto juga mati. Nah, sampai di sini tinggal 6 jenderal lagi yang akan Kastil Naga bunuh. Mendengar itu, ia pun langsung melakukan perkelahian dengan Yang Ji. 这家伙好快的身手。 Kekuatan mereka sama-samalah kuat. Yang J menggunakan senjata kapak panjangnya, sementara Wang Yan menggunakan pedang naganya. Pertarungan ini belum dapat dipastikan siapa pemenangnya, karena durasinya sudah terlalu panjang alias lama. Jadi saya akhiri dengan film pun bersambung. Oke teman-teman, nantikan video lanjutannya hanya di sini bersama saya, Utuh Gaduk. Bye-bye.